Tiga, oke, selamat malam bersama saya di sini di acara Bincang Horor. Langsung aja, nggak usah pakai lama. Perkenalkan, nama saya Ramadan Rusman dari kelompok 2 yang sebagai pemandu atau pemandu host 1 di sini. Tunggu apa lagi ya daripada kelamaan gitu kan? Kita akan membawakan sebuah kayak tale gitu, sebuah cerita yang mungkin agak merinding gitu kan. Saya juga ngeri gitu kan. Langsung saja ya kepada narasumber kita, yaitu dengan bernama Teh Bella dari semester 7 di jurusan BKI. BKI atau ya? Di BKI di Universitas UIN Syekh Nurjati Cirebon, Cyber. Kepada Teh Bella, boleh diperkenalkan dirinya, Teh? Oh, boleh. Halo, perkenalkan nama saya Bella Silvana. Ya, saya dari jurusan BKI semester 7. Semester akhir lah ya. Iya, semester akhir. Oke, daripada kita nunggu kan ya, jadi pada penasaran nih kan, nih dari host juga mungkin semuanya, dari kita semua pada penasaran gitu. Ya langsung aja gitu. Gimana buat Teh Bella, kabarnya baik kan untuk sekarang ini? Baik dong. Ya, nggak ada halangan atau Nggak gimana ada, kan? nggak ada. Semoga lancar di kuliahnya nih ya. Oke. Amin. Langsung aja gitu. Buat Teh Bella gimana sih? Kayak mungkin kan kayak ada suatu apa ya, kayak cerita mungkin ada yang pernah dialami kan. Semua buat kayak orang-orang tuh beda-beda gitu kan mendapatkan ceritanya, kayak dari cerita baik atau buruk gitu kan. Kayaknya dari sini, dari house saya pribadi tuh kayak ada yang lebih menarik dari cerita Teh Bella ini tuh. Oh iya, tadi habis ngedengerin ya. Iya tuh, makanya di sini daripada kita penasaran dan ini nih pemirsa juga penasaran kan gitu. Gimana Teh? Boleh diceritain gitu? Boleh. Sebelumnya aku tarik ulur dulu ya, Oke. karena dulu aku tuh emang turunan dari lahir, tapi dari lingkungan aku sendiri emang kurang apa ya, kurang welcome lah terkait kelebihan aku yang ini gitu. iya. Nah, terus berkembangnya juga pola pikir segala macam. Alhamdulillah sekarang udah dipercayai gitu sama keluarga, terus juga udah mulai welcome gitu. Nah, mungkin ada sesuatu menarik yang emang ya bisa dibilang harus diceritakan, bisa dibilang ya udah ditenggelamin aja kan. Karena emang ini apa namanya, kita lagi di acara ya. Iya. Mungkin langsung ya. Kemarin kan aku abis ngejalanin salah satu tugas kuliah juga, KKN. Nah, aku tempatnya di desa yang seharusnya nggak di desa itu, karena ada ditolak dari pihak desanya tersendiri gitu. Nah, terus berjalannya waktu kita mulai diterima di desa sebelah, dan kita posisinya lagi nyari-nyari apa ya, kontrakan posko lah. Posko KKN. Iya, posko KKN. Nah, kita tuh dikasih plan ya lumayan menarik, hal-hal mistis gitu tuh. Soalnya emang diyakini di desa itu sendiri tuh emang diyakini masih kental banget terkait hal-hal mistisnya. Nah, kita ada 2 plan. Yang pertama itu di desa Blok 3. Di desa itu tuh deket juga dari makam keramat. Tapi sebelum kita tahu di situ dekat makam keramat, kayak ya udah kayaknya enak deh di posko ini karena megah kan. Dan kita juga berjumlah 15 orang posisinya. Nah, mulai ya biasalah lobby-lobby terkait harga. Terus kita tuh nge-review apa, room tour lah bahasanya, room tour kan. Keliling kayak coba nih enakan gak gitu tempatnya gitu. Nah, ada 3 kamar, yang satu kamarnya itu, yang kamar utamanya itu nggak boleh dimasukin. Jadi kita tuh nggak boleh lihat gitu tuh kamar itu tuh kayak gimana isinya. Nah, karena rasa penasaran kita, kayak mau lihat dong gitu tuh. Ya? Dari anak-anak pun, terus akhirnya dibukain sama penjaga posko itu. Dibukain, pas dilihat, pas aku emang posisinya lagi enak kan, apa namanya, pikiran segala macamnya nggak ada gangguan. Aku masuk, ternyata emang di situ tuh lagi ada ibu-ibu hamil
lagi duduk kayak dia tuh halo gitu, say hi ke aku kayak ini loh ada aku gitu, ini loh ada aku gitu, walaupun teman-teman kamu nggak ngelihat. Oke lah di situ oke. Nah setelah itu aku nggak ngomong sama teman-teman aku karena teman-teman baru dan emang kayaknya nggak usah deh gitu, enggak lah gitu. Nah terus udah berjalannya itu Hamin tiga hari buat KKN. Nah pas kita udah tentuin ya udah poskonya di sini aja karena ini kalau masalah biayanya mah kayaknya bisa di lobi. Udah stuck kita hari pertama kita di posko itu, terus abis itu kayak ada sesuatu yang lebih menarik gitu kayak kamu jadi di sini gitu kayak bahasa kalau orang ngobrol tuh berarti ya kamu bisa jadi teman aku loh gitu. Secara tidak langsung gitu. Secara tidak langsung. Nah, terus ya udahlah, aku kan tipe orang yang gak mau ribut dulu gitu karena kan nggak tahu juga kan orang-orang di lingkungan aku tuh nge-support enggak gitu terkait hal mistis itu gitu, terkait hal mistis itu tuh percaya enggak. Nah, berjalannya waktu setelah 3 hari di posko itu tuh masih tidur kayak kita tuh berapa tempat tidur ya? Berarti 3 tuh di kamar pertama itu isinya 5 orang, di ruang tengah itu 7 lah, terus di belakang sisanya. Nah yang di belakang itu tuh ngerasanya pas malam kedua berarti kayak ada yang masak, Iya. Terus pagi-pagi ditanyain dong, ini siapa yang ribut di dapur gitu tuh, nggak ada. Nah terus yaudahlah kelam tuh permasalahan itu. Masalah yang kedua, malam ketiga kalau nggak salah, malam ketiga dari situ, hari ketiga di KKN. Hari ketiga di KKN, kita tuh posisinya lagi tidur sama kayak gitu, cuman emang yang cewek tuh lebih ke kamarin, karena si cowoknya tuh nggak mau di kamar ketiga, karena mereka tuh udah ngerasa, wah ini nggak beres nih tempatnya gitu. Wah ini nggak beres nih tempatnya, nggak bisa dihuni buat kita di dalam gitu tuh, jadi kita di luar. Nah mereka tuh tidurnya di dapur, deket dapur. Sudah yang lahan deket dapur gitu. Nah, deket dapur. Terus si cowok tuh kayak nanya, ini tuh kalian kalau malam tuh lewat enggak sih ke kita gitu? Jadi kayak ngerasanya. Iya, ngerasanya kayak ada yang lewat. Soalnya mereka Malang. Malang tuh apa ya? Tidurnya yang harusnya kayak gini, dia malah kayak gini, pas banget arah pintu. Berlawan arah. Nah, abis itu mereka tuh kayak enggak ada kok yang bener gitu. Terus soalnya apalagi di kaki aku katanya, itu tuh ketua dari KKN-nya sendiri, ketua kelompok lah ya. Kayak ada yang mainin katanya. Dalam artian mainin tuh kayak yang dipegang gitu loh, dipegang. Emang ada enggak? Jangan suka jahil. Dia malah nganggapnya ke aku karena aku orangnya jahil, tipe kalau orang yang suka bercanda juga kan. Aku bilang nggak ada karena posisi malam tuh udah pada capek, terus juga kan hari Minggu pertama tuh emang harus muter-muter karena perkenalan di ini kan kampung-kampung kan, biar kenal gitu tuh, humble juga sama keluarga orang-orang yang di tempat gitu. Habis dari situ udah hampir ke 1 minggu aku kan nerapin yang biasa aku terapin gitu tuh, mau di ruang lingkup organisasi ataupun apa, ayo kita ziarah. Walaupun kita udah silaturahmi sama orang-orang yang di sini, kita juga harus silaturahmi sama orang-orang yang nggak tahu kita gitu tuh. Nah, karena mikirnya ya walaupun kita nggak percaya mereka ada, tapi mereka yakin kita ada. Jadi kayak kita tuh harus saling menghargai lah bahasanya. Terus abis itu aku komunikasiin sama warga setempat kan, kayak mau cari tahu ini tuh orang yang terpandang di sini tuh siapa. Dan ternyata pas chatnya kan habis asar, terus ketemuannya tuh bilang ya udah jam 4:30 aja katanya di sini ke tempat orang-orang pemuda di situnya gitu tuh. Nah ternyata ada halangan, ada anak dari univ lain yang lagi ngobrol terkait KKN juga, merekanya mau KKN di sini di tempat itu gitu, di desa itu. Nah habis itu kita kegeser kan waktunya yang seharusnya 4:30 sampai mau maghrib. Habis dari situ aku kan udah bad mood banget ya karena emang ngulur waktu banget gitu. Terus abis itu udah langsung gas. Kita tuh nggak tahu ini mau dibawa kemana gitu. Makamnya mau makam di mana tuh kita nggak tahu sebenarnya. Habis dari situ kita
coba ngikutin aparat desa karena kan mereka kan emang terdahulu di situ kan. Ternyata kita dibawa di makbaroh yang emang apa sih namanya, terpandang buat orang-orang yang mau, dalam artian kayak rezeki lah, kekayaan lah, terkait kejayaan lah, segala macem. Nah di situ orang-orang tuh nggak pada paham. Pun kalau aku paham juga, aku udah ngeliat sebenarnya di sini tuh nggak enak, buruk lah. Cuman gimana gitu, kita ngeliat dulu teman-teman kita gitu tuh kan. Nah habis dari situ temen aku yang lagi halangan masuk ke pendopo duluan. Ternyata dari penjaganya bilang telat lah, penjaganya tuh bilang kalau misalkan lagi halangan nggak boleh masuk. Karena sensitif. Iya, karena sensitif. Nah dari situ kita narik dong, narik orang yang udah masuk, yang lagi halangan yang tadi gitu. Narik, terus kenapa katanya? Udah ngerasa nggak enak. Dia juga orangnya sensitif. Aku udah ngerasa nggak enak, Bubel. Orang-orang kan manggil aku Bubel ya. Iya. Aku udah ngerasa nggak enak katanya. Ya udah ke belakang dulu kata aku tuh. Aku mau ngelesain di sini dulu ya. Barangkali di sini lebih ada apa-apa gitu. Dan ternyata emang bener di Makbaroh itu. Makbaroh kan yang di atasnya tuh, yang tempat apa namanya, yang kepala yang biasa batu nisan. Di situ tuh di tengah-tengah dia tuh lagi duduk kayak gini. Di atas nisan berarti di tengah-tengahnya. Ya di tengah-tengahnya lagi kayak gini, kayak orang yang ngapain lu di sini gitu. Apain lu di sini? Dia sempat komunikasi sama aku kan. Apain lu di sini? Nggak usah kalau misalkan ini langsung to the point, dia bilang gitu. Langsung to the point. Aku bilang enggak, kita cuma mau silaturahmi karena emang kita di sini orang baru dan intinya nggak macam-macam lah di sini. Ya udah katanya. Nah di situ teman-teman aku ternyata ngerasa nggak enak. Sama ngerasain yang hal yang nggak enak, walaupun emang mereka nggak bisa ngelihat karena emang Auranya ngecekram banget. Auranya kena banget, ngecekram banget. Terus dari situ kan biasanya yang namanya apa namanya tahlil tuh lama ya. Ini mah langsung disingkat-singkat sama mereka tuh, kayak udahlah katanya, ayo langsung keluar. Nah kita tuh ngerasa, aku ngerasa teman aku yang satu ini yang tadi bilang aku nggak enak, yang halangan udah kena. Soalnya pas dia lagi duduk, Bu, aku di sininya berat. Pang tolong apa pegangin gitu. Maksudnya ada apa-apa nggak sih? Karena dia tahu aku bisa gitu. Maksudnya dia tuh ngeh gitu kalau aku kayak gini gitu. Pas aku tarik, iya udah enakan kata Om. Iya udah enakan. Tapi dia dengan nada yang lirih. Udah enakan. Aku nggak percaya kalau dia bilang udah enakan. Nah pas aku lihat lagi, iya di belakangnya ada yang ngikutin, cewek dia tuh, perempuan, panjang, terus juga pakai apa ya intinya kayak gitulah, mukanya bener-bener dibilang rata tapi tuh yang nggak rata. Dibilang kayak tau nggak sih kalian habis jatuh bekas koreng, bekas luka. Nah itu tuh kayak yang banyak belatungnya gitu loh. Bau amis banget. Nah abis dari situ udahlah aku bilang ini anak baik, kamu nggak usah ikut, kasian gitu. Oke lah, dari situ dia tiba-tiba ngilang gitu. Pas aku bilang ayo udah nggak beres nih, pulang yuk. Pulanglah, anak-anak nurut. Pulang, pas dia naik motor, kan kita bawanya yang NMAX ya. NMAX kan gede, dia kan badannya kecil. Otomatis kalau misalkan aku yang bawa, dia nggak kerasa, bukan nggak kerasa ya ringan lah ya. Ringan. Itu mah ngerasanya sampai bonceng 3. Bonceng 3. Aku bilang ke teman aku, salah satu teman aku lagi, dia ikut ya kata aku tuh, si A gitu, ikut bonceng ke sini gitu, sama si anak univ lain. Si anak univ lainnya tuh nggak jadi ngebonceng si dia tuh. Nah jadi aku ngehnya temen aku yang tadinya bonceng sama anak univ lain ikut ke kita bonceng 3. Bonceng 3. Ternyata kata temen aku bilang gini, enggak Bu, kita tuh cuman berdua. Oh ya udah. Aku bilang jangan lupa syahadat sama sholawat, kamu harus meluk aku bilang gitu. Jadi pas turun bener-bener kerasa banget yang namanya bonceng 3, kayak kok ini kamu ngikut ya kata aku tuh. Ini kamu ngikut. Itu masih yang tadi. Kok kamu masih ngikut? Oh ya udah. Terus aku tuh takutnya bukan puter giling ya, kayak
gak bakal nyampe-nyampe di tempat gitu loh. Diputer-balikin terus. Puter-balikin terus. Dibawa kemana-mana. Tapi alhamdulillahnya enggak. Nah, habis dari situ yaudahlah ya kita langsung pulang ke posko, karena aku mikirnya yang tadi motornya temen aku, jadi aku harus ngejemput temen aku toh. Balik Nah, lagi. abis itu aku ya jajan sebentar, terus aku bilang sebelum aku pergi, kamu abis turun dari motor jangan langsung tidur tapi wudhu dulu buat netralin apa yang kamu rasain di situ gitu. Nah, abis dari situ udah kita netralin, udah wudhu apa segala macem. Terus abis itu aku balik lagi ngejemput temen aku. Ternyata pas aku balik lagi ke posko, dia lagi diem gini aja. Sampai teman-teman aku tuh pada panik. Pada paniknya karena mereka nggak tahu ya kalau misalkan permasalahan itu kayak gimana. Bilang, Bu, minta tolong, itu si A diem aja, diajak ngobrol nggak ada sautnya, di senggol-senggol pun nggak ada responnya gitu. Itu kenapa ya Bu, katanya. Pandangan pun kosong, muka pucet, udah nggak karuan lah. Habis dari situ ya udah, karena aku habis jajan dan emang aku beli es krim kan nggak mungkin dong kalau misalkan nggak dimakan ya. Iya sih. Sambil ya biasalah kayak ini apa sih sebenarnya gitu yang masuk gitu. Aku nyoba komunikasi sama dia dan dia nggak mau ngomong, terus tetap diem aja. Habis dari situ kita nyobalah sampai dia teriak, bener-bener teriak. Temen aku tuh sampai biru loh tangannya dipegang sama dia. Kalau orang yang emang dia lagi nggak apa-apa, nggak mungkin dong sampai ngebiruin, sampai dipegang kayak gini, kecuali kalau diikat sama tali, paham nggak sih? Jadi birunya tuh kayak bener-bener kayak Diikat, kayak diikat tali gitu, sampai bener-bener biru banget. Sampai, oh ini udah nggak beres nih. Terus dia teriak, nangis, sampai satu blok tuh kedengeran. Satu blok loh. Satu blok tuh gede padahal. Gede banget. Terus habis dari situ pas aku ngeliat keluar udah banyak orang, bapak-bapak Udah pada ngumpul lah ya. Terus habis dari situ kayak ternyata emang dia suka, terus udah sadar, tapi harus dipantau karena si anak ini juga sensitif terkait hal itu. Sampai berturut-turut 3 hari kita ngejagain dia, dan dia bisa ngomongnya ke 3 hari ini, bisa terbukanya ke 3 hari ini baru terbuka sama aku. Berarti dia mendem selama Kayak, 3 hari itu. Dia cuma bilang, Bu takut, aku nggak mau jauh dari Bubel, aku nggak mau jauh dari Bubel. Dan yang tadinya tidurnya nggak sama aku, sampai-sampai temen yang di samping aku tuh kegeser gara-gara dia, karena emang ngerti juga kan temen aku. Habis dari situ dia kalau tidur pasti pegangan dulu, terus udah Bu jangan kemana-mana ya, Bu jangan kemana-mana ya. Tapi dia nggak terbukanya tuh baru 3 hari ini. 3 hari ini dia baru bisa terbuka. Kamu apa aja yang dirasain? Kamu abis kayak gimana gitu? Dia baru ngomong, aku tuh kayak gini, nggak tahu kayaknya aku di bawah jauh deh katanya. Di bawah jauh dia bilang gitu. Dan emang pas dilihat ya apa ya, bisa dibilang yang non fisik dari dia tuh ada di sana, di tempat yang tadi, di bawah, ketinggalan. Dari situ alhamdulillahnya berjalannya waktu mulai aman, tapi dia lebih sensitif jadinya. Lebih sensitif kalau misalkan ada apapun yang emang kayak apa sih namanya, sesuatu yang kurang nyaman. Bu, ada ya, gitu, ya, Bu kayak gini ya, Bu minta tolong ya gitu. Terus abis dari situ sampai ke KKN hari ke berapa ya, detik-detik ke-17 lah, ke-17 itu kan detik-detik mau udahan ya. Iya. Nah habis dari situ dia tuh ngerasa gini, Bu aku mau ngeyakinin atau bukan, kayak realisasi terkait apa yang aku lihat tuh bener nggak sih gitu. Kayak mau ceritakan sama dia pendem itu. Terus di lain hal itu dia juga ngerasain di tempat yang kita tempat itu, Bu bener nggak sih kalau misalkan ada si ini gitu. Tapi dia kayak gini ya, iya. Aku bilang iya. Yang tadinya aku nggak mau ngomong karena dia ngomong duluan dan udah kedengeran ke satu kelompok kan. Jadi anak-anak yang tadi tidurnya nyebar jadi satu rumpun. Satu tempat karena emang mereka juga ngerasanya ketakutan dong. Gitu ya. Habis dari situ
udah apa namanya, dia mulai nanya gini kayak, Bu, kok aku ngerasa terpanah sama kamar yang nggak boleh ditempatin itu. Penasaran deh. Penasaran. Iya, kata aku ada. Terus coba boleh diceritain nggak? Tapi intinya kalian jangan sampai ketakutan gitu kata aku. Jangan sampai ketakutan karena emang agak sensitif juga, dan dia juga tipe orang yang emang nggak ganggu, tapi dia ada di sini gitu. Iya. Walaupun emang udah diusir juga tetap nggak bisa karena Karena itu udah tempatnya. Paten lah ya. Nah, udah paten. Terus sampai-sampai anak-anak dari situ nggak mau yang namanya ditinggalin di posko sendirian. Itu baik siang, sore, sampai ke malam pun harus bareng-bareng. Oh. Jadi kita tuh kalau kemana-mana harus bareng-bareng gitu loh. Ke kamar mandi pun kayak gitu. Nah, habis dari situ udah kan selesai tuh part yang kayak iya emang ada di sini gitu. Terus dia malah nanya part selanjutnya kayak, Bu, bener gak sih dia tuh bawa anak kecil? Stop, kata aku tuh udah dari situ aku belum ngeyakinin karena emang aku belum tahu kan di situ. Nah, ceritanya aku tuh di hari ke-18 ya, gak tahu muak banget ngeliat kotor. Maksudnya ngeliat yang berserakan tuh muak banget. Kayak ini kenapa sih orang-orang piket, kenapa nggak dipiketin gitu tuh? Iya. Kayak apa sih kalian tuh pada malas kayak gitu. Jadi aku marah kayak Iya. kenapa sih gitu tuh nggak dipiketin? Iya Bu, nanti dipiketin katanya. Iya nanti dipiketin. Nah, karena aku ngerasanya kok jijik banget ya, tumben apa gitu tuh. Maksudnya bukan wayahnya aku yang piket, tapi aku mau buat ngebersihin tempat itu gitu. Nah, aku coba bersihin kamar mandi. Gak tau kenapa aku tadinya bilang ke teman aku yang cowok, nanti kamu bersihin ini ya. Gak lama dari itu kok aku ngerasanya mau ngebersihin walaupun sendirian ya, sampai teman-teman aku masuk pun aku suruh keluar. Kayak udah aku sendiri aja yang di sini gitu tuh, kalian nggak usah yang namanya ikut masuk gitu. Terus sampai teman-teman aku tuh bilang kok nggak ada suaranya gitu, orang nyiket-nyiket tuh nggak ada suaranya gitu. Jadi Padahal itu lagi dibersihin. sampai teman aku tuh nengok lagi, aman nggak gitu tuh, mau gantian nggak gitu. Terus kata aku enggak kok. Nah, aku di kamar mandi tuh nggak sendiri sama yang hamil itu, dan itu tuh udah bawa anak, gendong anak. Itu dia ngikut. Dia malah komunikasi karena aku lagi sendirian dan emang lagi fokus kan. Kamu ngapain? Apa yang mau diceritain? Dia ngasih gambaran langsung. Paham gak sih kayak kita dikasih layar, Iya. dikasih layar yang kayak kejadian sebelum dia kayak gini tuh kayak gimana. Asal mulanya gitu dia. Nah, sebelum meninggal kasih layar, terus dia bilang sebelumnya aku emang tinggal di sini dan posisinya lagi keluar ke Kota. salah satu kota lah. Iya. Terus dia mau pulang ke sini. Ternyata dia tuh udah tahu kalau semisalkan suaminya tuh selingkuh dalam keadaan dia hamil. Nah, abis dari situ dia tuh ngerasa kayak ya mau gimana lagi karena kita masih ada rasa, terus juga masih hamil kan, nggak mungkin dong yang gimana manut aja kan. Habis dari situ udah apa namanya, dari si istrinya tuh ya udahlah walaupun kita sakit yang penting anak ini nggak apa-apa, yang penting anak ini sehat. Habis dari situ dia perjalanan menuju ke Cirebon kecelakaan, tapi yang anehnya cuman dia sendiri yang meninggal. Si suaminya enggak. Dia sendiri, suaminya enggak kenapa-napa, cuman kejedot. Nggak ada yang luka, cuman dia yang meninggal. Anehnya dia tuh meninggalnya lompat dari jendela. Tau nggak sih jendela mobil yang depan? Nah, kacanya pecah. Terus dia keluar. Dianya keluar posisi lagi hamil. Kebayang nggak? Kebayang sih. Kebayang nggak masuk akalnya nggak? Iya. Kebayang kan? Nah, aku bilang, kok bisa sih kamu terlempar kayak gitu walaupun dia tuh tunggal, bisa dibilang tunggal kecelakaannya. Kurang masuk nggak sih kalau misalkan iya tunggal terus tiba-tiba kayak gitu? Nah, dia bilang gini, iya katanya. Emang ternyata saya tuh udah ada di daftar nama tumbal. Daftar nama tumbal. Dan itu suaminya. Yang nganuin. Terus abis dari situ aku nanya, terus sekarang kamu gimana? Saya masih punya dendam.
saya masih punya dendam, saya masih ada rasa gak keterimaan. Kenapa saya kayak giniin? Oh, dijadiin tumbal ya. Dijadiin tumbal. Terus anak kamu gimana sekarang? Anak aku udah lahir tuh jadi di kamar mandi apa namanya? Bak. Tahu bak. Tempat yang Ini tempat bak yang aku lagi bersihin, sama ini tempat baskom yang gede banget. jolang Ini gitu. anak aku di situ, aku ngelongok dong. Hancur banget dan bau amisnya pun kecium sama aku. Kayak oh ya udah gitu. Terus kamu sekarang mau kayak gimana? Ya aku mau tetap di sini dan aku masih ada rasa nggak terima, kata dia gitu. Terus dari situ ya udah, ini kan kita anak-anak KKN yang nggak tahu yang nggak tahu menau terkait permasalahan ini, tolong ya jangan sampai disangkut pautin ke permasalahan kamu gitu. Walaupun emang kamu udah nggak ada di dunia ini, ya intinya kita nggak mau ikut-ikutan lah, takut kenapa-napa kan. Terus abis dari situ, iya nggak akan kok, nggak akan. Nah tapi dari situ hari demi hari ada aja kayak yang dinotis sama dia, entah bau masakan, entah yang tadinya dapur biasa aja jadi berantakan kayak abis masak. Itu tuh setiap paginya ada aja kejadian yang kayak gitu. Terus kamar mandi yang tadinya nggak dinyalain, sanyonya dicetek-cetek kayak gitu tuh, itu tuh ada aja. Apalagi aku kan suka begadang ya, pasti sering yang namanya dia tuh lagi kongsreng Itu kedengeran. kongsreng kedengeran. Kan? Sampai aku di hari ke berapa KKN ya, 22 kalau nggak salah, aku nanya ini siapa yang mau yang masak gitu, sampai aku bangunin ke anak-anak kan. Tapi pas aku hitung jumlahnya pas kok. Terus aku chat kan, karena cowok kan beda rumpun tempat. sama kita, beda tempat karena nggak dibolehin sama ketua RT-nya. Aku chat, ini siapa yang lagi masak? Udah malam je gitu. Kalau misalkan emang mau masak, jangan sampai ribut lah gitu tuh, suaranya nggak enak gitu. Barangkali tetangga keganggu. Sampai teman aku bilang, nggak ada bu, komplit. Anak-anak belum ke dalam lagi, belum ke dapur lagi, karena emang di dapur itu tuh, jadi walaupun anak-anak beda tempat sama kita, tapi tetap dapur satu. Nah, oh iya tah, iya katanya. Terus siapa ya? Pas aku lihat, tapi aku nggak ngelihat ke sana gitu, cuman kayak cobalah mastiin pakai ini ya, pakai mata. Ternyata iya dia. Mbak, yaudahlah. Kita samperin. Enggak, aku nggak samperin, cuman aku ngelihat secara ya. Nah, habis dari situ, oh ya udahlah gitu. Kalau misalkan emang kayak gitu ya udah, nggak usah keras-keras gitu. Kasian yang udah tidur kan. Sampai temen aku tuh kebangun. Aku bilang enggak kok, nggak apa-apa. Ini anak cowok gitu, biar nggak parno kan. Ini anak cowok biasa nih kelaparan gitu. Nah malah temen akunya tuh kayak, masa sih penasaran loh, emang bener gitu tuh. Paginya ditanyain, kalian masak apa semalam kak? Kok nggak bagi-bagi gitu? Kok nggak bagi-bagi? Apa sih katanya? Tadi malam juga Bu Bel bilang kayak gini. Enggak loh, kita tuh di kamar. Nah di situ aku udah nyoba nutupin, tapi temen akunya malah kayak masih penasaran gitu. Nah habis dari situ udahlah kan, kata aku tuh, awas ya, janji ini nggak ada yang takut, aku bilang gitu. Udah, terus sampai hari-hari berikutnya tuh rutin diajiin. Emang dari hari pertama kita di situ rutin ngaji setiap maghrib. Setiap abis maghrib ngaji, entah Al-Waqiah, entah Yasin gitu tuh. Nah terus di suatu hari malam Jumat Kliwon, kita abis jamaah di ruang tengah yang deket dapur itu, kan agak megah juga ya, jadi iya agak gede lapangnya, jadi enak kan buat ngumpul bareng-bareng. Abis doa-doa segala macem, kita yasinan. Aku nggak mau ngomong karena emang pasti nanti kalau misalkan aku ngomong langsung pada lari. Nah aku nggak ngomong, aku duduk di samping temen aku yang di jurusan HKI. Nah habis dari situ dia bilang gini, Bu katanya, aku mau nyender boleh nggak katanya. Nyender ke aku gini. Pas banget posisi dia tuh sama pintu yang anak cowok itu yang kemarin tidurin. Jadi kamar ketiga deket dapur. Bilang gini, terus tiba-tiba kan di lurusan kita kan ada buket lemari gede. Nah samping lemari gede itu ada
pintu kamar. Pintu kamar 3. Nah, dia tuh lagi gini posisinya. Allahu Akbar. Langsung kaget. Langsung meluk aku dan anak-anak kan kayak ada apa? Kenapa gitu. Juga. Aku nggak mau ngomong kan. Enggak, Bu. Dia langsung meluk aku, langsung kayak trauma lah bahasanya. Kayak yang, Bu, aku nggak mau. Iya, aku nggak mau ngomong. Aku juga bilang gitu. Terus ya aku lagi ngeliat ke situ terus dianya langsung kayak wah gitu tuh ngagetin, bener-bener ngagetin banget. Jadi kayak ini bupet nih nomor gitu tuh. Kayak yang langsung. Iya. Jadi kan yang di temen aku langsung meluk kan. Habis dari situ dia langsung kayak, Bu, takut enggak, yang namanya ngelepasin tuh enggak mau ngelepasin aku. Terus kayaknya aku harus pindah dia duduknya, sampai pindah dia tuh duduknya. Pindah duduk. Nah, abis dari situ yang namanya melati terus kayak kemenyan langsung kecium. Tapi anehnya teman-teman aku yang lain nggak ada yang ngecium. Dia doang yang tadi ngeliat. Dia sama aku. Yang nyium. Iya yang nyium. Terus kayak ya sampai, Bu, lewat ya dia. Iya, dia mau masuk ke kamar yang kedua. Nah, yang nggak boleh dimasukin tuh kamar kedua. Terus kamar ketiga tuh emang posisi adegan yang nggak baiknya itu dilihat sama si istrinya ini yang lagi hamil. Adegan yang nggak enak, adegan ya kayak gitulah. Abis dari situ ya udahlah, aku kayak cobalah gitu ngobrol sama dia. Emang kenapa? Kamu mau apa dari kita gitu? Aku mau ada yang disampaikan atau kayak gimana gitu. Habis itu dia nyampein, ya aku sakit katanya. Aku sakit banget, dan emang aku tuh ngelihat dari mata dia pun kayak masih bener-bener dendam, terus kayak belum ada yang bisa diluapin. Jadi Setelah itu dendam gitu ya. masih dendam. Terus abis itu aku coba ngobrol kan, ya udah kalau misalkan emang kamu dendam, coba kayak dendam kamu tuh maunya kayak gimana bentuknya. Terus dia bilang, ya kalau saya maunya fine-finean, mati sekalian. Dan ternyata aku tanya ke orang yang, maksudnya orang yang punya bukan rumah ini sih, kayak uaknya gitu loh. Udah meninggal ternyata. Nah dari situ kan aku udah realisasiin kalau misalkan dia tuh udah nggak ada, dan emang udahlah gitu, nggak usah yang namanya balas dendam kayak gitu. Nah abis dari situ dia stuck, udah selesai beberapa hari doang, terus hari selanjutnya kayak gitu lagi. Sampai temen aku tuh bilang gini, kok ini nambah kesini nambah nggak enak ya katanya. Ternyata hari keberapa ya kita KKN baru tuh nemuin kalau di Sunda tuh bilangnya kayak makam keramat yang emang tiap malam Jumat Kliwon tuh harus dikasih suguhan, Sesajen ya? Nah ya sesajen. Ternyata emang bener, dari beberapa meter ke belakang tempat posko kita itu ada yang namanya makam keramat, dan deket sawah-sawah gitu loh. Nah habis dari situ ada malam dia tuh ngedeketin juga, tapi pakai belangkon kakek-kakek. Nah itu sebelum selesai KKN tuh 40 hari kan. Nah habis dari situ kita kayak, kalian ngapain kesini? Kalian kalau misalkan emang ada keperluan datang ke saya, kalian mau apa? Bilang enggak, kita mah enggak mau ngapa-ngapain, dan emang enggak mau minta apa-apa gitu. Kita di sini tuh mau ngejalanin tugas kita sebagai mahasiswa yang sedang melakukan observasi. Nah habis dari situ udah kan, intinya ya udah saya mau kenalan aja sama kamu. Kenalan udah selesai. Dari situ aku kira nggak ada part selanjutnya ya. Ternyata yang tadinya aku berani ke belakang sendirian, karena belakang tuh jemuran sama lahan kosong yang emang ditanemin, ada pohon pisang, pohon kelengkeng, terus pohon-pohon banyak lah, agak ngerimbun juga sebenarnya. Habis dari situ kayak ngerasa, kok ini jadi pada ngedeket ya, ada apa gitu. Sampai aku tuh ke temen aku minta tolong temenin, tapi aku nggak ngomong temeninnya karena apa kan, temenin ke belakang, soalnya yang aku rasain udah nggak beres lah, udah nggak bisa ditoleran lah.
udah berat banget, mungkin udah capek ya karena aktivitas seharian kan. Terus udah abis dari situ langsung badan aku nggak enak, sakit sampai 3 hari. 3 hari sakit. Tapi aku ngerasa kok sakit tuh hanya di waktu tertentu ya gitu tuh. Kayak kok nggak jelas ya. Sampai-sampai padahal kalau misalkan sakit kan pengennya ditemenin ya, ada yang nemenin gitu, temen gitu. Terus buat kebutuhan apa segala macam aku nggak mau ditemenin. Mau sendiri aja. Mau sendiri, tapi aku juga ngerasain takut. Jadi aku di kamar pertama terus tidur terus ya gitu, kayak ada suara ngeglombrang, ada yang manggil. Yang paling kaget aku kira temen aku yang selesai kegiatan itu posisinya kosong ya. Iya, Posko tuh kosong. sendiri aja berarti. Sendiri aja. Aku kira ada teman aku yang udah datang abis ngajar ngaji maghrib. Aku nanya, udah selesai ngajarnya gitu. Dia bilang nggak ada jawaban sama sekali. Tapi kok ini berisik ya? Aku kira teman aku yang emang Pada datang enggak apa namanya emang jahil gitu tuh, kayak udah nih diem ada bubel gitu tuh. Aku kira teman aku mau ngajakin bercanda. Bis dari situ aku nyoba deketin, ternyata itu yang lagi gendong anak. Yang lagi gendong anak itu. Terus aku bilang, ya mau apa gitu, mau apa? Enggak katanya, enggak kenapa-napa katanya. Aku mau nitipin anak boleh. Udah stuck, aku nggak mau ngomong apa-apa. Dari situ aku dimimpiin dikasih anak sama dia. Jadi yang tadi aku bilang ember gede, dibilang ini aku nitip ya. Dan yang paling anehnya teman aku yang tidur bareng aku yang abis kena juga, itu. dia bilang, "Bu, kamu dikasih anak ya?" Iya, kata aku bilang, aku dikasih anak, tapi ya gitu posisinya bentukannya kayak poci. Aduh, tapi mukanya nggak ada. Aku bilang, ini mau apa? Mau kayak gimanain gitu tuh. Di mimpi itu, enggak, aku mau nitip kamu, aku mau, intinya dia mau kemana gitu. Otomatis di situ kita takut dong. Orang ini anaknya yang nggak berwujud kayak gini loh, kayak gini. Terus habis dari situ, udah selesai. Terus KKN selesai hari keberapa pun, kita mulai kayak udah nggak ada part-part selanjutnya gitu. Hari ketiga mau selesai KKN, udah selesai udah nggak ada apa-apa. Tapi emang mungkin plot twist-nya kita tuh harus yang namanya menghargai mereka tuh emang beneran harus, dan kita juga nggak boleh yang namanya sembrono terkait perkataan, ucapan, sekaligus perilaku kita di tempat itu, karena sejatinya mereka juga ingin dihargain dan kita juga harus menghargain dan kita juga harus tahu akan hal itu, karena emang mereka tuh apa ya, tahu kita tapi mereka nggak tahu kita kan. Mereka tahu kita tapi kita nggak tahu mereka. Jadi ya kan kalau kita orang anak-anak muda kan kayak yang ya udah aja gitu, bahasa yang kotor ya dimainin gitu, segala macam dimainin, tapi itu sebenarnya nggak bisa gitu. Kalau misalkan kita belum dapat izin, maksudnya kita juga harus bisa dapat izin kayak punten ya, kita mau tinggal di sini selama sekian hari dan minta tolong jangan ada gangguan-gangguan. Gak apa-apa lah gitu kalau misalkan mau temenan atau mau kayak gimana kenalan gitu lah. Jadi kita juga harus welcome kan, walaupun emang kita nggak merasakan apa sih respon dia terhadap kita gitu. Jadi gitu, emang harus saling menghargai walaupun mereka tak nampak gitu. Jadi intinya kayak kita harus ngehargain gitu. Dia kayak kita ngehargain dia. Mungkin saling menghargai lah. Sopan juga harus di tempat baru. Betul, harus jaga attitude. Apalagi di daerah-daerah yang notabene lebih kental, masih kental banget. Karena di situ emang kental banget, dan tiap malam Jumat, malam Selasa, malam Sabtu itu pasti yang namanya bau kemenyan. Nah itu emang kental banget, jadi kita juga harus waspada terkait hal itu. Sampai-sampai untungnya, alhamdulillahnya, karena emang kita saling menghargai, temen aku yang tadi kesurupan, yang kena sampai satu komplek, satu blok tahu, hampir mau diambil, tapi alhamdulillah itu enggak terjadi
Ya, mungkin itu sih pengalaman dari aku yang terkesan sampai sekarang. Itu kesan banget sih. Saya Kesan juga, banget. ya ada gimana gitu ya, ada Shock. ngeri juga sih, kayak mungkin kayak Amani juga ngeri gitu kan, saya juga ngeri gitu, ya benar-benar gak kebayang gitu, kayak jadi tumbal juga, Iya, jadi titipin gitu. Siapa sih yang mau dititipin kayak iya, nggak ada kan ya, Iya. nggak mau kan. Logikanya mau dihibur gimana? Iya, mukanya rata, Iya, nggak bisa dicang-cang kan? banyak belatinya juga, siapa mau. ngeri juga sih, kayak kita harus hati-hati intinya. Bener, kita harus Kayak hati-hati. kita harus saling menghargain bahwa kita percaya bahwa hal itu sebenarnya tuh ada, bukan bilang nggak percaya tapi ya mungkin ada bukan nggak percaya tapi ada gitu bener. kan. Pasti ada Pasti juga. ada gitu, jadi mungkin itu sangat bagi saya Terkesan lah kesan ya. banget gitu, mungkin ada pelajaran yang kita ambil kayak kita juga harus saling menghargai kan, saling menghargai juga kan nggak harus sama manusia kan gitu kan, Bener, ya buat sama makhluk lah ya. makhluk, namanya makhluk kan banyak gitu kan. Kita harus Nggak kita betul. doang. iya gitu. Aduh, bener-bener nggak bisa diucapin lagi tuh, kayak ceritanya tuh bener-bener mungkin udah mengesankan banget buat kedepannya gitu, pelajarannya juga mungkin ada yang kita ambil. Lebih hati-hati juga mungkin. Intinya itu lebih Sama tempat hati-hati baru. sama tempat baru, Jaga- sopan santun, jaga moodnya. sopan santun. Insya Allah kedepannya menjadi sopan santun. Kan nggak mau dong gitu. Iya, sama sih. Gitu, kayak- apalagi kalian bentar lagi mau KKN kan. nah Nah, itu. Ayo. jangan dong, yang baik-baik dong. Amin, Yang amin, baik-baik. amin. Semoga baik-baik. Gue juga mau yang baik-baik gitu kan. Amin, amin, amin. Mungkin ini ceritanya Nih, menjadi pelajaran lah untuk kita semua, buat semuanya yang nonton, kita semua ya intinya saling menghargai, Betul. sopan santun, jangan sembrono gitu, Nggak boleh sompral. no, mulut No, no, istighfar no. gitu kan. Ya makasih banyak nih Kak buat waktunya gitu Iya. kan, buat yang nempatin cerita, ya berbagi pengalaman juga. Semoga jadi pengalaman yang baik, semoga kakaknya juga dilancarkan segala amin, 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 amin. dan mungkin wisuda dikit lagi. Amin, Amin. semoga ya, Semoga lagi dikejar tepat- juga. tepat waktu Amin, dong. amin, amin, amin. Sangat mengesankan ya Mani. Aduh. Merinding. Merinding. Tadi saking merindingnya juga kaget dikit. Soalnya Kaget banget. saya juga ceritanya sambil ngebayangin juga. Oh, gitu. Bener-bener Berarti kena kebawa. banget ya. Aduh, bener bawa banget tuh Pak. Mungkin makasih banyak Kak Ya. untuk waktunya. Ya, Ya semua Masih. buat Kak Bella ya. Semoga dilancarin segala kegiatannya. amin. Saya sebagai host pertama untuk acara di Bincang Horor ini, mungkin kita break dulu lah ya, break dulu. Mungkin boleh diminum Oh Kak? iya, Boleh, iya. Diminum ya. minum dulu nih. Hmm. Ini tahu nggak nih? Bisa enak gini nih. Ini Kenapa? kita di mana nih? Minuman ini nih. Ini minuman dari apa sih namanya tuh? Perjuangan ya, yang di belakang kampus tuh. Apa? Sarung juang. Saung perjuangan. Nah, biasa dong saking enaknya kayaknya ngeblank nih. Kita tadi kan masih kebayang. Masih dong. kebayang. Ini namanya di kita tuh ada di acara berbincang horor ini di kafe Saung Perjuangan. Perjuangan. Nah, buat kalian nih kan ya yang kayak Iya. semester 1, wah semuanya deh sampai 7 gitu. Kayak buat nongkrong, apa nugas, apa gimana gitu kan. Gue karena- datang nih ke sini Iya, kan. karena ada wifi, free wifi juga ya. Wifi dong, ini kencang jaringannya kencang, semuanya kencang gitu. Mau download sampai 100 MB juga nggak apa-apa gitu kan. Di sini nih, nanti dicantumin nih nama saungnya nih di sini gitu kan. Di Saung Perjuangan ada di depan apa? Kampus Win. Win Cyber. IG-nya Saung Perjuangan ya. Nah, jadi di Saung Perjuangan. Enak kok, murah harganya, masih banget. Di sini nih IG-nya nih. Editor tolong Mantap. masukin. Ya. Mungkin cukup sekian, mungkin ini sangat mengesankan gitu kan ceritanya. Ya horor dikit. Horor Horor banget. Tahu nggak? Sebenarnya
dari tadi kita ngobrol pun ada. Oh, Di belakang rumah ya. kita kayak saling Gak apa-apa, iya kita temenan aja nggak apa-apa. temenan. Gak usah baper, gak usah baper. Gak ada apa-apa sih. Paling ikut. Jangan barangkali mau dijadiin teman curhat. Jangan. Barangkali dia jomblo kan. No. Enggak dong. Enggak. Dititipin loh. Oke, mungkin kita break dulu kali ya dari panjangnya cerita itu tuh. Nah, saya juga insya Allah baik ke depannya. Amin. Mungkin kita break dulu, mungkin kita akan nanti kita lanjut lagi kepada narasumber yang kedua ya Mani ya. Iya. Yang kedua Yang tuh. kedua. Kita lanjut nih guys. Yang kedua, oke. Mungkin kita break dulu. Oke, sekian. Saya akan pamit undur diri. Oke, kita break dulu. Bye bye.